berseluncur di permukaan es yang tipis. Tiba-tiba dirinya terjatuh ke air es. Victoria panik dan... Season 3, episode 1. Berlatar di Prancis, kondisi genting sedang dialami Raja Louis. Rakyatnya menggusur secara paksa atas kekuasaannya sebagai raja. Louis terusir dari negaranya sendiri. Victoria dengan kondisinya yang sedang hamil cukup kaget setelah mendengar kabar itu. Penyingkiran raja memang sudah pernah dilakukan Prancis sebelumnya, dan itu menjadi bagian revolusi di Eropa. Di gedung parlemen, Lord Palmerston sebagai Menteri Luar Negeri adalah salah satu dalang di balik pergantian Republik Prancis. Ialah penentang tirani Raja Louis, dibantu oleh Perdana Menteri Russell. Di istana, Emma telah kembali sebagai dayang kesayangan ratu. Ada juga penata jubah yang baru, Duchess Sophie. Victoria senang berada di dekat teman-temannya. Mr. Peng juga kedatangan karyawan baru, bernama Joseph Weld. Ia akan menjadi pelayan di situ. Kemudian ada kabar bahwa Palmerston dan Perdana Menteri akan datang ke istana. Ratu tidak suka, bahkan Mr. Peng pun juga tidak suka. Palmerston ini memang banyak disegani rakyat karena tindakan revolusinya, tapi sifat buruknya adalah ia suka bermain wanita. Palmerston dan Perdana Menteri bertemu ratu. Palmerston dengan sikap sok bangganya menceritakan revolusi yang dilakukannya. Ratu bertanya, apakah Perdana Menteri setuju dengan penggulingan raja ini? Perdana Menteri pun sebenarnya tidak setuju, tapi Palmerston terus mendominasi. Kerajaan Inggris juga sebenarnya tak terima. Revolusi itu atas nama Inggris. Palmerston berkata, ia bertindak atas nama rakyat. Diam-diam Palmerston bermain mata dengan dayang ratu Sophie. Setelah tragedi penggulingan Raja Prancis, tiba-tiba di Inggris muncul kelompok bernama kaum Kartis. Mereka adalah kaum buruh yang ingin meminta keadilan pada ratu. Pria bernama Café adalah pelopornya. Mereka akan mengumpulkan petisi. Kalau bisa jutaan rakyat harus ikut menandatangani petisi tersebut. Abigail adalah buruh perempuan satu-satunya yang ikut kelompok itu. Anak-anak ratu sudah tumbuh besar. Ada Vicky yang suka matematika dan Pangeran Bertie yang lebih suka bermain. Ketika Vicky mencoba mahkota ratu, Bertie malah tak suka dengan mahkota tersebut. Lalu Victoria mendapat surat dari Louis Philip, meminta bantuan apakah ia boleh tinggal di istana Inggris. Di saat yang sama, ada tamu yang tak terduga. Dia adalah Putri Feodora, kakak tiri ratu. Anak dari ibunya ratu di pernikahan pertama. Feodora bersimpuh. Sudah 3 hari ia melakukan perjalanan. Ia lari karena takut ditangkap massa saat penyerangan Raja Prancis. Ia tak bisa kembali ke suami dan anak-anaknya. Bersyukur ia masih bisa bertemu Victoria. Feodora juga terharu ketika melihat Albert dan anak-anak ratu. Keluarga kerajaan yang lain sangat asing dengan keberadaan Feodora. Victoria sebenarnya keberatan dengan kedatangan Feodora yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Walaupun ia kakak tirinya, tapi ia sama sekali tak mengenalnya. Feodora meninggalkan Victoria saat umur 9 tahun untuk menikah. Saat Ratu dan Feodora minum teh bersama, Bertie tak sengaja menumpahkan teh. Ia pun membersihkan gaun Feodora yang ternyata banyak lubang. Lalu Albert memberitahu bahwa kaum Kartis pergi ke Prancis untuk mengucap selamat pada pemimpin baru, Lamartine. Ini sebagai peringatan, Ratu harus berhati-hati jika suatu saat kaum Kartis bertindak sesuatu. Secret bertemu Abigail. Ia sudah lama berlangganan kain padanya. Hasil jahitan Abigail bagus. Secret baru tahu ternyata Abigail kaum Kartis. Albert datang ke pemukiman warga. Ia miris melihat kaum miskin yang tinggal di tempat kumuh dengan kondisi memprihatinkan. Victoria dan Feodora jalan-jalan. Feodora mencoba bernostalgia, kenangan mereka waktu kecil. Namun yang ada di pikiran Victoria hanya masa kecil yang tidak bahagia. Di waktu yang sama, Palmerston sedang bertaruh dalam pertandingan tinju. Kebetulan rombongan ratu lewat. Ratu pun melihat Palmerston. Setelah pulang, Victoria jadi semakin benci dengan kelakuan Palmerston. Setelah itu Palmerston dan Perdana Menteri datang ingin membicarakan sesuatu. Mereka khawatir kaum Kartis akan melakukan revolusi. Albert juga menceritakan apa yang ia lihat, kondisi orang miskin yang memprihatinkan. Palmerston menyanggah, kini bukan saatnya berbuat baik.
Kaum Curtis berencana lakukan protes besar pada tanggal 10 April. Ratu masih belum percaya. Secret dan Franz ternyata sudah tunangan. Mereka berencana membangun bisnis perhotelan. Namun Secret seperti masih ragu. Ratu telah banyak berbuat baik pada Secret. Secret tak tega jika nantinya meninggalkan Ratu. Victoria sedang bertanya-tanya, apakah kaum Curtis membencinya dan ingin memenggal kepalanya. Secret berkata mereka hanya kaum buruh yang meminta keadilan, bukan pembunuh. Kemudian Louis Philip telah tiba di istana. Kondisinya membuat Ratu sangat iba. Louis berterima kasih karena sudah diterima. Louis tak punya tujuan, tak punya siapa-siapa. Keluarganya tersebar di Eropa. Esoknya anak-anak Ratu menampilkan pertunjukan drama. Vicky mendongeng dengan lancar. Tapi Bertie, ia benci berperan sebagai raja yang bodoh. Bertie memang pemarah dan susah diatur. Joseph meminta tolong pada Secret. Wignya rontok dan jatuh ke teh pangeran. Mr. Peng marah-marah padanya. Secret pun mengatakan memang tidak mudah bekerja di istana. Jangan pedulikan Mr. Peng. Ia benci dengan hal-hal yang baru. Palmerston berencana bersama Perdana Menteri. Jika mereka ingin melakukan sesuatu terhadap kaum Curtis, mereka butuh bukti tentang konspirasi. Palmerston ingin semua rakyat mengakuinya sebagai patriot sejati. Sementara itu, kaum Curtis semakin gencar merencanakan apa yang akan dilakukan. Bertindak secara damai kalau bisa, dengan paksa jika diharuskan. Abigail berkenalan dengan pria bernama Patrick. Ratu akan mengundang Palmerston di acara makan malam. Ia mengatur tempat duduk dan meminta suami Sophie untuk mengawasi pria itu. Ratu juga meminta Feodora duduk di sebelah Palmerston. Feodora berkata ia tak punya baju yang layak. Ratu akan meminjamkan bajunya. Tapi Feodora malah mengejek. Baju Ratu tidak akan muat untuknya karena Ratu pendek. Victoria akhirnya menyuruh Secret untuk merubah baju miliknya. Ternyata Secret datang membawa Abigail. Abigail pun menjelaskan pada Ratu tujuan kaum Curtis bukan untuk revolusi. Pertikaian itu bukan untuk Ratu, tapi kepada pemerintah yang tidak memberi suara pada pekerja pria. Ratu pun percaya karena ia temannya Secret. Sebelum acara makan malam, Palmerston terus melihat Sophie. Ia menyinggung Duke yang beruntung punya istri secantik Sophie. Tapi sayangnya dari keluarga pedagang grosir. Palmerston akhirnya bertemu Louis Philip. Lalu datang Feodora dengan penampilan yang membuat semua orang pangling. Palmerston bertanya, berapa lama Louis akan tinggal di istana? Palmerston menghormati kesetiaan Ratu pada sesama penguasa, namun Ratu harus ingat akibat buruk yang akan datang. Ratu tak peduli omongan Palmerston. Palmerston menjunjung tinggi patriotisme. Jika Ratu terus mengelilingi dirinya dengan orang asing, ia tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya. Louis khawatir apa yang Palmerston katakan benar. Ia hanya membawa banyak masalah untuk Ratu. Lalu Albert memberi kabar dari Leopold. Revolusi sudah menyebar di Belgia. Menurutnya mereka harus pergi ke Isle of Wight. Tapi Victoria tak mau pergi kemana-mana. Mereka orang Inggris, bukan Prancis. Cafe dan kaumnya tak terima. Raja Louis yang harusnya tinggal di penjara malah tinggal di istana. Mereka harus bertindak. Abigail mencegat. Mereka tidak boleh melakukan kriminal. Albert bermain catur dengan Feodora. Sekalian Feodora curhat dan meminta maaf atas kedatangannya dalam situasi yang tidak baik. Setidaknya Feodora ingin menjadi orang yang berguna di istana. Albert pun meminta tolong apakah Feodora bisa membujuk Ratu untuk pergi ke Osborne. Palmerston dan Perdana Menteri terus mengompori Ratu. Tidak seharusnya Ratu membiarkan Louis Philip tinggal di istana. Albert berkata, Palmerston sangat cepat menguji revolusi yang terjadi di luar negeri. Tapi apa yang sudah ia lakukan untuk bekerja di negara ini? Victoria benar-benar sudah muak dengan Palmerston. Pada Russell, Ratu meminta, kalau bisa, Palmerston mengundurkan diri saja. Lalu Palmerston bertemu Sophie. Kebetulan Sophie akan pulang, tapi suaminya sedang pergi. Palmerston pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi Perdana Menteri langsung melarangnya. Ia tahu apa tujuan Palmerston. Situasi sedang tidak stabil. Albert terus membujuk Victoria untuk pergi dari London. Victoria tetap tak mau. Curtis sedang marah. Revolusi sedang terjadi. Mereka tak punya pilihan.
Ratu harus segera pergi. Sementara itu, berbondong-bondong kaum Kartis sudah memenuhi gerbang istana. Saat Ratu di dekat jendela, sebuah batu dilayangkan memecahkan kaca, hampir mengenai Ratu. Mereka harus pergi secepat mungkin. Tapi ternyata di saat yang sama, air ketuban Victoria pecah. Ia akan melahirkan. Prajurit segera dikerahkan. Kaum Kartis semakin barbar. Mereka membakar boneka. Sebagai isyarat, Ratu harus mati. Sedangkan Ratu sedang berjuang melahirkan.